Pernah nggak sih kalian lihat sebuah gambar, lukisan, atau bahkan logo yang rasanya tuh pas banget gitu? Kelihatan keren, tapi kita nggak tahu persis apa alasannya. Kayak ada sesuatu gitu di baliknya, semacam rahasia. Nah, itu dia pertanyaan kuncinya yang bakal kita bongkar bareng-bareng hari ini. Sebenarnya apa sih yang bikin satu gambar itu biasa aja, sementara gambar yang lain itu, wow, keren banget, dan nempel terus di kepala kita? Ternyata jawabannya itu bukan sulap, bukan sihir. Ada loh serangkaian prinsip, semacam kode rahasia yang dipakai para seniman dan desainer hebat. Inilah fondasi di balik semua visual yang kelihatan keren itu. Dan hari ini, yuk kita bongkar bareng-bareng kode itu. Oke, kita mulai ya. Jadi gini, setiap karya yang keren, mau itu lukisan jadul atau desain web kekinian, itu semua dimulai dari struktur yang kuat. Ini langkah pertamanya, fondasinya, buat bikin sebuah mahakarya. Coba deh bayangin, kesatuan atau unity ini kayak lem supernya. Tujuannya itu simple, biar semua elemen di dalamnya nyambung, nggak ada yang kelihatan aneh atau misah sendiri. Semuanya harus kerja bareng, saling dukung, buat jadi satu gambar yang utuh dan enak dilihat. Nah, kalau tadi kesatuan itu tujuannya, komposisi ini cara buat nyampe ke sana. Ini aksinya. Ini proses waktu si seniman ngatur semua elemen, garis, bentuk, warna, jadi satu susunan yang rapi dan teratur. Anggap aja ini kayak blueprintnya, panduan buat ngebangun kesatuan yang sempurna itu. Oke, fondasi udah ada, tapi harus stabil kan? Nah, keseimbangan inilah yang bikin karya seni itu nggak berat sebelah. Biar kita yang lihat juga ngerasa nyaman, nggak aneh. Intinya sih gimana caranya nyebarin beban visual biar semuanya pas dan seimbang. Buat bikin seimbang itu, ada dua cara utama. Pertama, ada keseimbangan simetris. Ini yang formal banget, rapi, tenang, kayak bayangan di cermin. Kanan dan kiri sama persis. Terus ada juga yang asimetris. Ini lebih santai, lebih dinamis. Misalnya, satu objek gede di satu sisi diimbangi sama beberapa objek kecil di sisi lainnya. Hasilnya jadi lebih modern dan nggak kaku. Oke, fondasi udah kokoh, udah seimbang. Sekarang gimana caranya bikin karya yang tadinya diem ini jadi bergerak dan kelihatan hidup? Yuk kita lihat. Nah, disinilah irama atau ritme masuk. Anggap aja ini kayak detak jantungnya sebuah karya seni. Dengan ngulangin elemen kayak garis atau bentuk, seniman itu seolah-olah bikin jalur buat mata kita. Jadi mata kita diajak jalan-jalan ngikutin alur itu, bikin gambarnya kerasa bergerak. Terus, gimana cara bikin irama ini? Gampang kok sebenarnya. Langkah pertama, taruh satu elemen. Langkah kedua, ulangi lagi elemen itu. Nah, ini kuncinya nih. Langkah ketiga, jangan diulang gitu-gitu aja. Kasih variasi. Bisa ukurannya diubah, warnanya, atau jaraknya. Nah, variasi inilah yang bikin iramanya jadi asik dan gak ngebosenin. Selanjutnya ada gradasi. Wah, ini alat yang keren banget buat menciptakan ilusi kedalaman. Jadi, dengan ngatur perubahan warna pelan-pelan, misalnya dari terang ke gelap, karyanya jadi nggak kelihatan datar. Ini yang bikin objek jadi kerasa punya volume, kayak 3 dimensi gitu. Proporsi itu intinya soal perbandingan ukuran. Contoh paling gampangnya deh, wajah manusia. Biar kelihatan pas, ukuran mata, hidung, sama mulut kan harus seimbang satu sama lain kan? Coba bayangin kalau matanya kegedean atau hidungnya kekecilan, pasti langsung kelihatan aneh. Nah, itulah proporsi. Oke, fondasi udah, aliran udah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir nih. Ini soal teknik-teknik buat ngontrol perhatian kita, para penonton, biar dampaknya nendang. Setiap cerita visual itu butuh bintang utamanya kan? Nah, itulah gunanya pusat perhatian atau center of interest. Ini adalah titik fokusnya, bagian yang pertama kali narik mata kita, terus dari situ baru deh kita diajak ngelihat bagian-bagian lainnya. Terus, gimana caranya bikin satu bagian jadi pusat perhatian? Seniman itu punya banyak trik loh. Bisa aja ditaruh di posisi yang paling strategis, atau dikasih warna yang paling ngejreng, atau dibikin ukurannya paling gede, atau bentuknya paling unik. Pokoknya, biar mata kita langsung ke sana. Selanjutnya, ada kontras. Wah, ini senjata ampuh banget buat narik perhatian. Caranya, dengan nyandingin dua hal yang berlawanan. Misalnya, terang deketin sama gelap. Langsung kelihatan bedanya kan? Itulah penekanan. Ini yang bikin komposisi jadi nggak monoton dan membosankan. Kekuatan kontras ini benar-benar dahsyat loh. Coba deh lihat bedanya.
Tanpa kontras, semuanya kelihatan datar, seragam, biasa aja. Tapi begitu ada kontras, boom! Karyanya langsung hidup, lebih berenergi, dan jelas jauh lebih menarik buat dilihat. Dan akhirnya kita sampai di harmoni. Ini adalah tujuan akhirnya. Saat semua prinsip yang tadi kita bahas itu kerja bareng dengan sempurna. Walaupun elemennya beda-beda. Ada bentuk ini, warna itu, tapi semuanya terasa nyambung, terasa pas di tempatnya. Gak ada yang berantem, semuanya selaras. Oke, kita udah bahas semuanya. Nah, poin terpentingnya adalah prinsip-prinsip ini tuh nggak cuma buat lukisan di galeri seni aja. Mereka ada di mana-mana, di sekitar kita. Betul banget. Anggap aja ini kayak arsitektur tak kasat mata yang ada di balik semua hal visual yang kita lihat. Ini semacam bahasa universal yang dipakai di dunia desain yang ngebentuk cara kita melihat banyak hal. Coba deh mulai sekarang perhatiin, poster film favorit kalian, gimana keseimbangannya? Atau pas buka website, lihat deh gimana mereka naruh pusat perhatiannya, biar kalian gak klik sesuatu. Logo perusahaan, feed Instagram, bahkan cara orang menata pakaiannya, semuanya itu pakai prinsip-prinsip ini. Kesatuan, irama, kontras, buat ngobrol sama kita secara visual. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi apa sih yang bikin gambar itu bagus? Pertanyaannya buat kalian, sekarang kalian udah tahu kode rahasianya? Apa nih yang bakal kalian lakuin? Mungkin kalian bisa mulai melihat dunia dengan cara yang beda, atau siapa tahu malah bikin karya kalian sendiri.